Korea Utara putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Rusia tegangan tinggi dengan menarik duta besarnya dari Washington. Biden menyerang Putin dengan mengatakan Putin itu pembunuh. Timur Tengah sekarang memanas, mulai bedil-bedilan lagi. Ledakan bom di mana-mana di banyak negara. Lalu tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Polri menjemput 26 terduga teroris yang berafiliasi dengan ISIS di Makassar dan Gorontalo beberapa minggu lalu. Para terduga teroris ini diketahui berasal dari kelompok bernama Ihwal Pakwato yang bekerja sama dengan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Ternyata tetap aja ada bom gereja di Makassar, tetap kecolongan. Kemudian juga ada ledakan besar di kilang Balongan, mirip kilang minyak Aramco yang di drone. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebentar, kita nggak mau komen dulu ke sana detailnya. Sabar ya, sebenarnya kita udah tahu, tapi sabar ya, itu kita skip dulu. Baiklah, kita tambah lagi fakta yang lain. COVID di Tiongkok terpaparnya turun drastis. COVID di Amerika dalam 2 bulan ini terpaparnya juga turun drastis. Namun di Arab Saudi masih ketat membatasi penerbangan internasionalnya. Masih selected karena COVID merajalela lagi. Bahkan di Tanzania lockdown. Negara Eropa Barat seperti Spanyol, Inggris, Perancis, Italia masih juga selected international visitor karena masih pandemik. Jenis baru lagi pandemiknya. Banyak di negara besar dan negara penting di dunia ini ternyata COVID belum bisa turun drastis di sana. Sehingga efek perlambatan ekonomi menjadikan mendung ekonomi di Eropa, di Afrika, di Asia. Pastinya di dunia di tahun 2021 ini mendung ekonominya. Bagaimana kita melihatnya hal ini yang lama kita sudah mengatakan dalam analisa Sontoloyo ala Bosman itu. Ketika globalis di belakang Biden CS Partai Demokrat Amerika, maka globalis menguasai 2 negara besar, Tiongkok dan Amerika. Keduanya diadu adalah Tiongkok CS yaitu One Belt One Road versus High Road-nya Amerika CS. Kemudian dunia dibuat gonjang-ganjing di mana instrumen perang yang terbesar adalah perang militer, yang terkecil adalah perang sel atau biasa disebut terrorist act mulai dipakai lagi. Mulai terjadi semua kan saat ini. Dunia ini semua sedang berperang melawan virus sebenarnya. Dunia sedang berperang aslinya tuh melawan siapa? Melawan globalis karena emang dimainkan oleh globalis. Alatnya mereka yaitu 2 negara besar tadi, Amerika dan Tiongkok. Kemudian perang militer dan berbagai penyakit disebabkan oleh virus seperti Ebola, Cikunya, dan Corona. Disinilah cara bernegara Indonesia ditantang ke limit, ke batas kemampuan maksimum pemimpinnya, ke batas kemampuan maksimum politikusnya, dan ke batas kemampuan pejabatnya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia saat ini seharusnya yang harus dilakukan? Kita tahu bahwa bentuk negara Indonesia bukan lagi seperti apa yang Founding Father Indonesia ini dibuat di awal pada saat Indonesia menyatakan dirinya menjadi negara. Indonesia ini bangsanya jadi dulu yaitu di tahun 1928. Baru negaranya lahir Indonesia itu yaitu di tahun 1945. Bergesernya bernegara saat ini karena kekuatan parlemen yang menguat ditambah kekuatan partai yang mencengkram dunia perpolitikan di Indonesia. Kita bukan lagi bentuk negaranya presidensial tapi parlementer. Karena itu ketika parlemen bertaring terlalu kuat, siapapun presidennya tidak akan bisa main gigi 5. Full throttle itu tidak mungkin. Tetap harus bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi permen keuangan. Lalu yang jadi masalah adalah pengetahuan bernegara masyarakat juga parah, dibuat jadi rendah. Jadi yang memegang kendali bernegara tinggal mainin aja apa pendapat rakyat, apa pendapat mereka. Rakyat manut, nonton, gak bisa buat apa-apa. Contohnya mulai digulirkan wacana presiden 3 kali di mana muncul kampanye mempropagandakan bahwa calon terkuat Jokowi Prabowo di tahun 2024. Lalu ada berita mengejutkan kalau Jokowi mencalonkan ketiga kalinya, hasil survei ternyata nama SBY melawan dengan kuat. Bahkan saat ini leading. Nah lo bingung gak tuh kaum old mind? Kalian ini gak pernah selesai berdrama ya. Lalu kaum new mind bagaimana? Diam aja sih saat ini. Incumbent dan oposisi menari-nari seakan-akan bisa membuat Indonesia berdaulat. Ternyata sulit juga ya. Banyak orang yang gak tahu kalau saat ini Indonesia dipengaruhi Tiongkok dan IMF secara absolut. Banyak yang gak sadar dan banyak yang gak tahu. Paling banyak adalah yang gak peduli. Begini deh, kan 3 kali presiden menjabat masih wacana. Bagaimana kalau kita tambahkan wacana lagi, yang lain lagi? Ini kalau old mind punya nyali
dan old mind punya kesadaran bernegara, yaitu cinta rakyat. Saat ini old mind berkuasa 100% di parlemen dan di pemerintahan. New mind di pinggiran, tak bertaring, tak berkuasa. Namun demi bangsa dan negara, beranikah sistem bernegara kita Indonesia tercinta ini untuk pilpres nanti lepas threshold 20% suara parlemen untuk calon presiden bisa dicalonkan. Suara 5% saja dan boleh mengajukan sepasang. Jadi banyak partai tidak harus berkoalisi. Terbukti 4 kali pilpres gabungan partai-partai calon presiden dan wakilnya tidak pernah terlalu cantik pasangan keduanya setelah menjabat. Jadi bagaikan pasangan nikah tanpa cinta. Ya sudah, sekarang kita usulkan suara parlemen turunkan dari 20% ke 5% untuk ambang batas calon presiden dan langsung bisa mengajukan sepasang. Syarat berikutnya, total paslon pasangan calon tidak boleh 7 pasang dengan menghitung suara parlemen dari suara terbanyak. Jadi apa yang terjadi? Misalnya pasangan PDIP dan Gerindra, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu sudah 30% suara parlemen. Tapi masing-masing ternyata kreatif. Masing-masing mencalonkan diri sendiri. PDIP mencalonkan Ganjar dan Puan. Gerindra mencalonkan Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno. Kemudian Golkar mencalonkan Erlangga dan Tito. Golkar bisa calonkan sendiri tentunya. Partai Demokrat Perjuangan mencalonkan SBY dan AHY. Demokrat KLB mencalonkan Muldoko dengan Ahok. Nasdem Pak Surya Paloh dengan Ridwan Kamil. PKS Anies dengan Habib Rizik. PKB Caimin dengan Deddy Corbuzier. PAN P3 mencalonkan Gatot dan Din Samsudin. Siapapun itu silahkan bertanding. Mainnya nanti 2 babak jika tidak ada pemenang yang mendapatkan suara 50% plus 1 suara. Jadi tanding ulang 2 yang teratas. Dengan demikian peluang putra bangsa terbaik untuk bisa membangun bangsa negara menjadi terbuka lebar. Lalu kita dengan santainya bertanya, maaf itu semua calon tadi rasanya old mind semua deh. Yang new mind mana? Oh ada, bagaimana kalau Pak Jokowi 3 kali wakilnya si Sontoloyo ini? Piye Pak? Cocok iki kombinasinya.